Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka. Kami dari kelompok 1 kelas Bahasa Indonesia 28 ingin mempresentasikan jurnal ilmiah yang telah kami buat. Nama saya Anissa Safa Nabila dengan NRP 50 10 20 10 94 sebagai ketua kelompok 1. Nama saya Ali Oktia Putri dengan NRP 50 10 20 10 98. Nama saya Dewinta Kusuma Arsyanti dengan NRP 50102011107. Nama saya Michael Yosia Bangun dengan NRP 5011 2011 56. Nama saya Wita Malia Tarik dengan NRP 5011 2011 53. Udah kata. Udah. Untuk abstrak, wabah COVID-19 membawakan dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan, khususnya pada kondisi psikologis mahasiswa baru selama pembelajaran online di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan psikologis mahasiswa baru di masa pandemi COVID-19. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa baru tahun 2020. 75 responden mengisi survei yang telah dibagikan untuk memberitahu kondisi psikologis mereka. Banyak mahasiswa baru yang mengalami gejala stres akibat pembelajaran online. Gejala lainnya yang dirasakan adalah perubahan emosi, kesusahan tidur, sulit berkonsentrasi, pola makanan yang berubah, mudah tersinggung, dan sering merasa gelisah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 mempengaruhi psikologis mahasiswa baru. Pandemi ini menyebabkan perubahan pola hidup pada seluruh mahasiswa baru. Di masa pandemi ini, kita diwajibkan membatasi kegiatan di luar rumah. Semua kegiatan yang biasa kita lakukan secara tatap muka kini digantikan layar laptop. Perubahan ini tentu berpengaruh pada banyak aspek dalam kehidupan kita. Salah satu aspek yang terpengaruh cukup berat dalam menghadapi perubahan drastis ini adalah aspek psikologis kita. Aspek ini seringkali kita abaikan karena terlalu sibuk tenggelam dalam kesibukan sehari-hari yang seperti tak ada habisnya. Padahal, kondisi psikologis kita juga turut menjadi faktor penentu kualitas kinerja kita. Menurut WHO, rasa duka, perpisahan, kehilangan pendapatan, dan rasa takut berkontribusi besar dalam penurunan kesehatan mental di masa pandemi ini. Sebagai mahasiswa baru yang sedang mengalami fase transisi di keadaan yang serba tidak pasti, menyesuaikan diri dengan institusi pendidikan baru sekaligus cara belajar baru tentunya tidak mudah. Selain kepada kesehatan fisik, hal ini sangat mungkin juga mempengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang keadaan psikologis di masa pandemi yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran mahasiswa di institusi pendidikannya. Psikolog dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Lailatul Syifa, mengungkapkan kondisi pandemi virus COVID-19 ini telah memberikan 3 efek psikologi bagi seseorang, yakni krisis, ketidakpastian, dan loss of control. Sementara jika peraturan work from home atau WFH diterapkan terlalu lama, dinilai akan menimbulkan rasa bosan dan menimbulkan stres. Selain itu, dampak pandemi ini juga diungkapkan oleh Ketua Prodi Fakultas Kedokteran Unpad, Dr. Denika Sunjaya, yang mengatakan selain melakukan penelitian terhadap virus COVID-19, para ahli juga meneliti dampak dari ditimbulnya pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, salah satu dampak yang ditimbulkan akibat wabah COVID-19 ini adalah gejala depresi pada mahasiswa. Dari 47% mahasiswa yang depresi, ditemukan bahwa 32% diantaranya mengalami gejala ringan, dan 12,1% gejala sedang, dan 2,5 gejala berat. Penelitian ini dilakukan oleh 1.465 mahasiswa dari seluruh Indonesia, dan 70% dari mahasiswa itu adalah wanita. Selain itu, penelitian ini juga menemukan pengaruh buruk dari bermain media sosial terhadap mahasiswa selama masa pandemi. Bermain ponsel setiap hari, membuka sosial media secara terus-menerus akan menimbulkan rasa jenuh.
Terlebih jika kehidupan seseorang yang lebih baik ketimbang kehidupan kita sekarang, itu akan menimbulkan rasa iri yang berujung dengan kecemasan. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode penelitian akan kelompok kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang akan dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner akan kami bagikan dalam bentuk Google Form. Penyebaran dilakukan dengan membagikan tautan link kepada calon responden yang memenuhi kriteria sasaran kami, yaitu mahasiswa baru 2020 tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Target sasaran tidak hanya mencakup ITS saja, namun mahasiswa baru dari kampus lain juga bisa mengisi kuesioner kami. Alasan dipilihnya metode kuesioner dalam bentuk Google Form adalah dibutuhkannya keragaman data yang diterima dan kevalidan data tersebut, di mana sasaran responden akan mengisi kuesioner tersebut berdasarkan dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh pilihan orang lain. Identitas responden tentu akan dijaga dan tidak disebarluaskan. Setelah data terkumpul, kami mendapatkan hasil dari penelitian ini. Untuk data pertama yaitu respon terhadap keaktifan selama masa SMA. Berdasarkan diagram tersebut, didapatkan sebanyak 70,7% responden kami, yaitu berjumlah 53 orang, menjawab bahwa mereka merupakan siswa yang aktif dalam berkegiatan di masa SMA mereka. Namun, 29,3% dari responden kami, yaitu berjumlah 22 orang, menjawab bahwa mereka tidak aktif dalam berkegiatan di masa SMA. Untuk data kedua, yaitu pilihan responden berkegiatan aktif selama kuliah. Berdasarkan diagram tersebut, didapatkan sebanyak 89,3% dari responden kami, sebanyak 67 orang, ingin aktif berkegiatan selama masa kuliah mereka. Namun, 10,7% dari responden kami, sebanyak 8 orang, memilih untuk tidak aktif berkegiatan selama masa kuliah mereka. Untuk data ketiga yaitu sistem pembelajaran yang lebih disukai oleh mahasiswa baru. Berdasarkan diagram tersebut, didapatkan sebanyak 46,7% dari responden kami lebih menyukai pembelajaran secara online. Sedangkan untuk 53,3% dari responden kami lebih menyukai pembelajaran secara offline. Di masa pandemi seperti ini, banyak hal yang berubah termasuk dengan tempat belajar. Sejak 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa proses belajar dilaksanakan dari rumah. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra, di mana banyak anak yang tidak memiliki fasilitas belajar online. Proses belajar online ini juga menyebabkan banyak anak tidak benar-benar memperhatikan pelajaran yang diberikan. Tentu hal ini akan menjadi tidak efektif. Padahal, tujuan dari diadakannya belajar dari rumah adalah agar mengurangi angka penularan COVID-19. Untuk data keempat yaitu respon terhadap sistem pembelajaran secara online. Berdasarkan diagram tersebut, sebanyak 61,3% dari responden kami menyatakan bahwa sistem pembelajaran secara online tidak mengecewakan. Sedangkan untuk 38,7% dari responden kami merasa kecewa dengan adanya pembelajaran online. Bagi mereka yang merasa kecewa terhadap pembelajaran online, dikarenakan mereka merasa pembelajaran secara online membosankan dan kurang bervariasi. Untuk data kelima yaitu kesukaan terhadap sistem pembelajaran secara online. Berdasarkan diagram tersebut, didapatkan sebanyak 1,3% responden yang sangat tidak menyukai adanya pembelajaran online. Kemudian terdapat sebanyak 56% responden yang kurang menyukai pembelajaran online. Dan sebanyak 33,3% responden yang menyukai penerapan pembelajaran online. Kemudian didapatkan sebanyak 9,3% dari responden yang sangat menyukai pembelajaran online. Mahasiswa yang memilih sangat menyukai pembelajaran online
bisa dikarenakan mereka sudah bisa beradaptasi dengan adanya pembelajaran online. Untuk data keenam yaitu keefektifan terhadap sistem pembelajaran secara online. Pilihan yang paling banyak dipilih oleh responden adalah di urutan ketiga, yang artinya pembelajaran online biasa saja. Pilihan ini dipilih oleh sebanyak 44% dari responden. Sebanyak 6,7% dari responden memilih urutan pertama, yang artinya pembelajaran online sangat tidak efektif. Kemudian, sebanyak 28% dari responden memilih urutan kedua, yang artinya pembelajaran online kurang efektif. Sebanyak 17,3% dari responden memilih urutan keempat, yang artinya pembelajaran online efektif. Sebanyak 4% dari responden memilih urutan kelima, yang artinya pembelajaran online sangat efektif. Untuk mahasiswa yang merasa pembelajaran online tidak efektif dikarenakan masih belum bisa beradaptasi atau tidak cocok dengan pembelajaran online. Untuk data ketujuh yaitu gejala yang timbul akibat sistem pembelajaran secara online. Berdasarkan diagram tersebut, hasil paling banyak didapatkan dari pilihan sulit berkonsentrasi. Pilihan tersebut dipilih oleh 61 orang atau 81,3% dari responden. Hal ini dikarenakan pembelajaran online sangatlah berbeda dengan pembelajaran tatap muka sehingga mahasiswa baru masih sulit untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran online. Kemudian, sebanyak 36 orang atau 48% dari responden memilih perubahan emosi selama pembelajaran online. Perubahan emosi merupakan salah satu gejala stres. Hal ini menyebabkan mahasiswa baru mudah gusar, merasa frustasi, dan mengalami suasana hati yang selalu berubah-ubah. Sebanyak 39 orang atau 52% dari responden memilih kesusahan tidur. Kemudian, sebanyak 32 orang atau 42,7% dari responden memilih pola makan berubah. Kemudian, sebanyak 23 orang atau 30,7% dari responden memilih gelisah akibat dari pembelajaran online. Dari keseluruhan data yang telah kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi psikologi mahasiswa baru. Pandemi ini menyebabkan perubahan pola hidup pada seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Banyak mahasiswa baru yang mengalami perubahan psikologis selama pembelajaran online. Antara lain, mahasiswa baru mengalami perubahan emosi, kesusahan tidur, sulit berkonsentrasi, pola makan yang berubah, mudah tersinggung, dan sering merasa gelisah. Berdasarkan teori yang dibahas sebelumnya, dampak yang terjadi akibat wabah virus COVID-19 salah satunya adalah gejala depresi pada mahasiswa. Gejala tersebut juga dialami oleh kebanyakan mahasiswa baru yang mengikuti pembelajaran secara online. Banyak permasalahan yang dihadapi mahasiswa baru selama pembelajaran online. Contohnya adalah kesusahan dalam mengikuti pembelajaran online, tugas yang semakin menumpuk, terlalu lama berada di dalam rumah, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan banyak mahasiswa baru yang mengalami stres di masa pandemi ini. Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai psikologis mahasiswa adalah untuk melampirkan solusi dalam mengatasi stres pada mahasiswa akibat pembelajaran online dan juga melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai objek penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.